yang udah, namanya tidak. Siapa yang kamu cari? Yesus dari dia Nazaret. tanya siapa yang kamu Ini cari? ini akulah katanya, kan gitu. Yesus dari Nazaret. Di mana dia menyerahkan diri? Saya ini katanya, saya ini gitu kan. Kan itu artinya menyerahkan diri, bukan? Allahu Akbar. Udah tahu dia ditangkap, harusnya dia lari. Jangan diskusi sama orang penipu. Masya Allah. Dari tadi saya minta datanya. Di mana ketika muridnya memotong telinga salah satu penjaga itu, tentara itu, langsung muridnya kabur. Itu di mana? Itu di Matius 26 ayat Silakan. sampai Bacakan. Bacakan. Iya, bacakan, Pak. Atau Bacakan. bacakan singkatnya aja. Jadi pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, Di mana? Di mana setelah dia memotong itu, baru murid-muridnya kabur. Di mana? di Matius 26, start dari Matius 26 Iya, silakan baca. sampai 56. Iya, baca. Jadi Yesus berkata kepada orang banyak, tangkaplah aku ini, terus maka kamu datang dengan lengkap dengan pedang dan untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku. Bang, saya bertanya di mana? Di mana setelah mengapakan telinganya apa itu, mereka langsung kabur. Di mana? Di Matius 26 tadi aku. Ya bacalah, Bang. Kau mau menunjukkan datanya terus saya yang baca. Iya kan, Anda kan minta data kan, terus aku kasih kan. Ya bacakan datanya. Saya kalau mengatakan di dalam Yohanes 18 ternyata nggak ada, gimana? Bukan Yohanes, maksudnya bukan Yohanes 18 tapi Matius 26. Berarti bertentangan. Oke, saya bacakan Yohanes 18 ya, 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas. Kepada Hanas adalah mertua Kayafas. Di mana murid-muridnya setelah memotong salah satu hamba imam itu, telinganya putus, di mana mereka langsung kabur murid-muridnya? Nah, di situ kan aku kan bilang kan itu ada ayat lanjutannya di Matius 26 50. Bang, bacakan, Bang. Bacakan. Iya, itu kan di Yohanes kan, terus ada Bacakan, Bang. Abang tahu, saya bilang bacakan, Bang. Kau bilang di Matius 26, tapi nggak mau kau bacakan. Lucu kau. Bacakan lah, Bang. Biar tahu kita isinya apa. Tadi saya dari tadi bacakan data. Lucu. Ya, gimana situ? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coba bacakan. Bentar aku cari. Ya. Ya teman-teman kencengin ya tab-tabnya ya, kencengin ya biar kompak. Tadi ada nggak yang dengar Yohanes tadi saya bacakan apa? Ada ya? Pada waktu Yesus maju, siapakah yang kalian cari itu? Ya katanya kan? Di dalam Yohanes. Nah, coba di dalam Matius. Nah, ini yang bertentangan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Padahal di dalam Yohanes membawa suluh, senjata dengan lentera. Tapi di sini hanya membawa pedang dan pentung. Pertanyaan saya, suluh, lentera itu sama nggak dengan pentung? Nggak sama. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Kata Yudas. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itu kan kau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkap dia. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali. Tidak dikasih tahu bahwa yang memutuskan telinga itu adalah Petrus. Tetapi di dalam Yohanes dikatakan Petrus. Nah, di dalam Yohanes Yesus maju dulu 2 kali bertanya, siapakah yang kau cari itu? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Yesus lalu maju lagi dan bertanya, siapakah yang kau cari itu? Yesus dari Nazaret. Lalu mundur mereka terjatuh. Tetapi di dalam Matius tidak ada. Nggak ada ditanya seperti itu. Bahkan di dalam Matius 26 nomor 52, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus, kenapa nggak dikatakan Petrus? Tetapi di dalam Yohanes, Petrus yang memutuskan telinga itu. Kenapa?
Kenapa berbeda? Oh, saya baca lagi. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pantung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua itu terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Di dalam kitab nabi-nabi, apa tertulis dalam kitab nabi-nabi? Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Pertanyaan saya, kenapa di dalam Matius? Pertanyaan saya, kenapa di dalam Matius, kenapa tidak siapa yang memotong telinga salah seorang hamba dari imam besar? Siapa, Bang? Bentar. Terus sekarang mau bahas yang mana? Mau yang saya tanya, kenapa di dalam Matius atau Yudas yang ketakutan atau gimana sih? Satu, di mana Yudas ketakutan? Kedua, dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Kenapa di dalam Matius tidak diberitahu siapa yang memotong telinga hamba seorang imam besar itu? Ketiga, bentar. Kenapa Yohanes menuliskan Yesus harus bertanya dulu 2 kali, siapakah yang kau cari? Tetapi di dalam Matius, Yesus tidak ada bertanya apa-apa. Kenapa berbeda ini? Kenapa kontradiksi? Selamat pagi, Mbak. Saya Rotas Kristen. Iya, selamat pagi, Bang. Iya, jadi maunya Mbak itu sekarang kita bahas tentang yang mana? Yudas ketakutan atau yang mana? Mau saya ketika tertulis di dalam Yohanes, ketika Yesus bertanya siapakah yang kau cari sampai bertanya 2 kali, kenapa Yudas tidak langsung maju mencium? Tetapi di sini di dalam Matius Yesus tidak perlu menjauh loh. Karena yang di hadapan Yesus Kristus itu bukan Yudas tapi pasukan Romawinya. Jadi dia bertanya siapakah yang kita cari? Sekarang buka di dalam Yohanes 18 nomor 4. Pertanyaan saya, pada waktu tentara Romawi datang, Yudas ikut atau tidak? Ikut. Ya udah. Tapi kenapa di dalam Matius Yudas langsung maju mencium Yesus, tetapi di dalam Yohanes Yesus harus bertanya 2 kali dulu? Kalau yang di dalam Matius itu penjelasannya berbeda, Mbak. Kalau kenapa Yudas maju untuk mencium Yesus Kristus karena penyesalan karena dia telah menjual Yesus Kristus. Saya bertanya begini loh, Bang. Kamu pahami pertanyaan saya, Gabriel? Di dalam Yohanes, kenapa Yudas? Di dalam Yohanes, kenapa Yesus harus bertanya 2 kali? Siapakah yang kau cari? Tetapi di dalam Matius, Yesus tidak ada bertanya-tanya siapakah yang kau cari. Tiba-tiba maju Yudas dan mencium. Kenapa bertentangan cerita tentang Yesus ini? Kenapa berbeda? Mana yang benar? Yang satu baru bangun tidur, yang satu kurang tidur tuh Bunda. Beda jadinya. Paham nggak? Di dalam Yohanes, Yesus bertanya 2 kali, siapakah yang kau cari? Siapakah yang kau cari? Tetapi di dalam Matius, Yesus tidak perlu bertanya, tiba-tiba maju Yudas dan mencium. Iya kan tadi kan saya kan tadi sudah jelaskan kan. Bang, kau paham nggak Bang? Kau paham nggak Bang? Ya. Ketika ada 2 orang, kau suruh untuk membeli Indomie, rumahnya tinggal lurus, yang satu itu berbelok. Pertanyaan saya begini, ketika kau bertanya, kenapa kau lama? Iya, saya harus keliling dulu untuk membeli Indomie ke kedai yang di depan. Yang satu bilang, saya hanya jalan lurus. Kenapa berbeda ceritanya sementara yang kau tahu yang satu ini yang berbelok ini hanya jalan lurus? Kenapa berbeda? Mbak, itu bukan kapasitas Gabriel untuk menjawabnya. Itu kan 2 para pemberita. Itu. Jadi kenapa ibarat seolah Pak Gabriel yang buat kitab itu. Ya kita imani saja. Nah, percaya, sekarang pertanyaan saya, kenapa kitab kalian penceritaan ini saja sudah berbeda? Ya kami tidak bisa merubah-rubah, kami kan mengikuti. Loh, kamu mengikuti dari cerita mana yang benar? Apakah Yesus bertanya dulu 2 kali atau di dalam Matius Yudas langsung maju dan mencium? Nah sekarang saya balikan. Di iman Anda disebutkan mengimani Injil. Apakah ini termasuk berita ini yang Yohanes sama Matius masuk juga dalam apa kalian keyakinan? Kau sekarang begini Bang. Ini cerita tentang penangkapan Yesus. Satu yang kalian yakini adalah memang firman Tuhan, ya. Yohanes menceritakan bahwa pada waktu Yesus ditangkap, Yudas tidak langsung mencium. Tetapi kenapa di dalam Matius Yudas langsung mencium? Ya itu kan udah tertulis, mau diapain?
Berarti Mana kalian bisa? imani kitab Iya, kontradiksi. imani dong sebagai Kristen. Ya wajib diiman semua yang ada tulis. Jangan paksa. Ini kan masalahnya begini. Jangan paksakan kami berubah gitu. Nah, sekarang saya berbalik Kalau bertanya. seandainya ada Ya. yang menuliskan bahwa presiden pertama bukan presiden pertama itu Soekarno. Jangan disamakan. Terus yang kedua, bukan. Itu bukan sama. logika. Enggak. Sama Tidak. lah. Jangan Loh. samakan kitab suci dengan Kan begini, Soekarno presiden. Mana yang benar? Mana yang benar? Oke, sekarang saya tanya. Seandainya Yohanes ini tidak ada, penulisan Yohanes. Pertanyaan saya, di dalam Matius, siapakah yang memotong telinga dari seorang hamba imam besar? Bagi saya tidak penting itu, yang penting keyakinan. Loh, jangan paksakan. Gini loh, Mbak. Saya mau bertanya balik dulu sebentar. Mbak Nora. Bang, saya tanya di dalam Matius, Oh, Anda di dulu dalam bicara. Matius, siapakah yang memotong telinga seorang hamba imam besar? Siapa namanya? Itu tidak penting. Lah, Karena Bang, ada kalau hubungan nggak dengan penting keyakinan. kenapa dituliskan, Bang? Kalau nggak penting apa Disuruh- dituliskan? Iya memang tertulis, mau diapain, mau diprotes kemana? Itu udah tertulis. Loh, Bang, kalau ditulis berarti penting untuk diketahui sama kalian. Iya. Pertanyaan saya, iya. siapa Tidak perlu nama yang memotong telinga dikomentarin itu? gitu loh. Justru saya berkomentar. Anda kan bekas kita kan, satu keyakinan. Anda jadi masuk ke sana, latar belakangnya apa? Mbak, kan di situ kan jelas-jelas tertulis kan Simon Petrus. Di mana? Coba, di mana? Di mana? Tertulis di mana? Bacakan. Lah kan Anda kan mantan Kristen kan? Ngapain harus ditanya lagi? No, kan? saya bertanya di dalam Matius, di mana di situ Simon Petrus yang memotong telinga itu. Kamu jangan fitnah Simon Petrus. Matius tidak ada menulis. Coba, di mana? Dialah, jangan kau fitnah. Itu. Tapi yang Gimana? paling penting itu diajarkan bahwa Hah? Tapi Anda kan minta Di mana tertulis bahwa Simon di dalam Matius menuliskan Simon yang memotong telinga itu di mana? Kalau di dalam Matius ya karena kita bicara kan tentang data kan, jadi ya bakalan aku tunjukin data Di dalam Injil Yohanes. Matius. Loh, jangan ke Yohanes. Jangan ke Yohanes. Loh, seandainya nggak ada Yohanes, dari mana kalian tahu kalau Simon Petrus yang memotong telinga itu? tidak penting. Tidak penting. Tidak itu menyebutkan namanya atau tidak, tapi di Jadi yang dalam, penting apa? dalam peristiwa itu ada pemotongan telinganya. Nah, kenapa Kita- Yohanes memberitahu bahwa Simon yang memotong telinga itu? Nggak penting juga. Ya, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau memang. Ya, dengar dulu Nora. Kalau jangan ketawa, dengar dulu. Ketawa. Saya seandainya Yang masih penting Kristen, di dalam saya itu- seandainya masih Kristen dengar ketika dulu. berdiskusi Yang- begini, yang penting saya di dalam- memalukan diri saya sendiri, Bang Di Paulinus. dalam itu yang Saya penting mempunyai bahwa kitab yang ada kontradiksi. pengajaran, tidak boleh memotong Kontradiksi berbuat kasar dalam hal terhadap apa? itu. Loh, jadi pertanyaan saya, kenapa Petrus mempunyai pedang? Untuk apa dia? Petrus Kan tadi kan aku udah jelasin banyak-banyak. Kamu jaga-jaga. kamu sebenarnya ya. Diam dulu, Karena aku kan udah Gabriel. jelasin. Diam dulu, Gabriel. Diam dulu. Kenapa Paulinus? Untuk apa pedang yang disimpan oleh Petrus? Petrus membawa pedang itu untuk menjaga dirinya, bukan menjaga Tuhan. Harus tahu itu. Menjaga dirinya siapa? Dirinya mereka, dirinya Petrus. Kok bodoh Emang Petrus mau banget? diapain? Hal yang Emang Petrus mau gampang diapain? kok. Emang Hal Petrus yang mau diapain? gampang. Tidak jadi Petrus mau persoalan diapain? itu. Petrus mau diapain? Petrus mau diapain? Petrus didatangin oleh tentara-tentara Romawi untuk Apa mereka datangin Iya. Petrus? Untuk apa datangin Petrus? Kan Petrus bersama dengan Yesus waktu itu. Ya, Ah. Petrus bersama dengan Yesus. Yang mau ditangkap Yesus, kenapa Petrus yang mau berjaga-jaga untuk melindungi dirinya sendiri? Karena Yesus, dengar dulu. Kalau misalnya Anda yang mau ditangkap, apa bapakmu nggak takut? Bapakmu berjaga. Amat sih. Itu pengertian sederhana. Sederhana aja nih. Kalau ada dua orang menceritakan suatu peristiwa, dengar ini. Kalau Parah ini. orang Parah ini. menceritakan suatu peristiwa, dengar ini. Salah satunya tidak sedetail yang satu. Ya, tidak masalah. Tapi peristiwanya ada. Peristiwa pemotongan Di mana? itu Di mana ada. datanya, Bang Entah Paulinus? siapa. Dengar dulu. Bang Paulinus, di mana datanya? Petrus. Datanya itu, dengar ini. Nora, dengar. Iya. Data itu di dalam Injil Matius dan Yohanes. Matius menceritakan. Harotas mi dulu. Dengar ini. Harotas, mi
Mute dulu. Ya kenapa saya diturun? Kenapa saya diturun? Kau mute dulu, kau noise sekali loh. Kau Dengar lagi kerja kau pula di sini. Dengar apa? dulu. Matius atau Yohanes menceritakan secara detail itu tidak jadi persoalan. Tapi ada peristiwanya. Ada Peristiwa apa? Peristiwanya Peristiwa apa? bahwa ada murid Yesus yang memotong telinganya para prajurit Romawi. Betul kan? Nah, siapa Ada namanya? dua. Kalau Matius tidak menyebutkan namanya misalnya atau Yohanes. Kenapa Matius tidak sebutkan? Ya, mungkin yang namanya orang menceritakan itu, namanya lebih orang baik menceritakan suatu peristiwa. begini. Dengar dulu. Namanya ada orang menceritakan suatu peristiwa, tidak mungkin semua Tidak mungkin. harus sesuai dengan pemikiran kita. Loh, ini kan Iya kitab dong. suci kau, firman Tuhan. Nora, misalnya Nora mau ceritakan sesuatu peristiwa yang situ alami berdua, Nora dengan teman Nora. Nora pasti menceritakan peristiwa yang Saya cerita Nora begini alami. loh. Saya Dengar cerita. dulu. Weh, tadi Dengar dulu. si Andri, dengar dulu. Kau yang dengar dulu Pak Bang Paulinus. Kau dari tadi mungkin tadi si Andri itu dibonyokkan, ditinjunya siapa? Si Ruben. Kan mereka tahu berarti si Andri. Tadi si Ruben dipukul loh. Sama siapa? Itu sama adalah. Padahal kita tahu yang memukul si Ruben ini siapa? Kan bohong Pak Bang Paulinus. Kenapa Yohanes menceritakan bahwa Petrus yang memotong, tapi Matius tidak menceritakan? Kenapa di dalam Yohanes sebelum Yesus ditangkap, Yesus bertanya dulu 2 kali kepada prajurit itu, siapakah yang engkau cari itu? Nah, tetapi Matius tidak menceritakan itu. Bahkan di dalam Matius bertentangan. Yudas datang mendekati Yesus dan mencium dia. Kenapa berbeda ceritanya? Begini Mbak Nora, yang terhormat Mbak Nora. Matius dan Yohanes itu menceritakan satu peristiwa yang sama, yaitu penangkapan Yesus. Nah, pertanyaan saya, Matius dan Yohanes sejaman nggak dengan Yesus? Walaupun tidak, kalau Yohanes pun sejaman. Dengar, tapi kan begini. Kita kan, kayak malampir. Dengar dulu orang ngomong, jangan ketawa saja. Ketawa, Anda tidak tahu soal Awas, maksudnya melompat nanti Pak. Bisa begitu. Jadi Matius dengan Yohanes ternyata nggak sejaman dengan Yesus. Tahu dari mana cerita tentang itu? Dia kan punya gurunya, punya pendahulunya. Tetangga. Ya bisa saja tetangga, bisa saja. Bisa juga. Tadi mungkin Ya, bisa lah. saja. Oh, iya. Namanya, tapi lanjutkan karangannya. Bukan karangan, tapi itu semua. Misalnya Muslim juga, Emang situ tahu. Kan pasti dari sahabat-sahabatnya. Ayalan tingkat tinggi Bapak nih. Begitu kan dari sahabat-sahabatnya, turun. Baru nyampe di kita sekarang. Kalau Anda bertanya seperti itu tidak masuk akal. Karena yang namanya Oke, itu sekarang dari waktu yang Yesus terdahulu. disalibkan, waktu Yesus disalibkan, siapa murid Yesus yang berada di depan salib Yesus? Yohanes. Satu aja. Di mana datanya? Mana datanya? Loh, kok Yohanes, tapi Yohanes nggak sejaman dengan Yesus? Tadi kan Yohanes murid Yesus. Jadi yang menulis surat Yohanes itu murid Yesus atau Yohanes yang lain? Itu kan murid Yesus. Tapi penulisan Yohanes tidak sejaman dengan Yesus. Gimana nya? Ya saya tidak tahu lah. Saya tahu juga. Kita kan baca dan Bang Paulinus, Injil Yohanes ini tidak sejaman dengan Yesus. Kata Bang Paulinus, siapakah salah satu murid Yesus yang berada di depan salib Yesus yang menyaksikan Yesus disalibkan? Yohanes. Gimana Bang Paulinus? Tapi katanya tidak sejaman. Tapi tiba-tiba langsung ada di depan salib Yesus. Gimana nya? Bukan, dengar dulu. Yang berada di bawah kaki salibnya Yesus saat Yesus digantung itu adalah Yohanes murid Yesus. Nah, Yohanes yang menulis di kitab kalian ini Yohanes siapa? Ya saya tidak tahu Yohanes. Apakah Yohanes itu Yohanes murid Yesus itu yang menulis surat itu atau tidak? Yohanes Pengarang itu atau menulis itu benar apa tidak Yohanes yang murid Yesus? Yohanes yang ada di dalam Bible Anda itu tahu dari mana cerita tentang Yesus? Tahu dari mana? Siapa? Yohanes itu tahu dari mana? Yohanes itu tahu dari mana? Bisa saja dari Yohanes murid Yesus itu yang menceritakan pada Yohanes pengarang. Ya bisa lah penginjinya tuh.
dalam istilah Bible itu ada namanya pengarang Injil. Yohanes dibilang pengarang. Berarti Injil Yohanes itu adalah Yohanes pengarang. Pengarang Injil. Bikin malu Mas Kristen nih Bapak nih. Di dalam Injil itu disebutkan Ada? pengarang Injil. Berarti pengarang Injil itu Matius, ada Markus, 4. Lukas, Yohanes Pengarang itu Injil. adalah kitab karangan. Bukan karangan, itu artinya yang menuliskan itu disebut pengarang. Yang menuliskan itu disebut pengarang. Makanya dalam Parah ini. 4 Injil, ya 4 pengarang Injil. Parah ini. Aduh. Parah ini. Tulang Lanjut dulu Markus yang lain tinggal deh. Paulus. Udah sakit perutku. Lanjut dulu yang lain. Bang Paulinus hebat. Pandai mengarang ya Bang Paulinus ya. Nanti Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil Paulinus. Sama-sama us. Itu ya ada kan? 4 pengarang Injil. Ada 4 pengarang Injil. Itu namanya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah kitab karangan. Pengarang. Memang namanya penulis itu namanya pengarang. Jadi kitabnya pengarang ya. Itu memang Kitab karangan ya. namanya juga penulis itu sama dengan pengarang. Iya. Terserah Berarti Anda karangan ya? atau Berarti tidak itu. kitab mereka adalah kitab karangan ya? Mau dibilang kitab karangan atau tidak tergantung pada Anda. Anda mau Tergantung yakini apa yang atau dikarang. tidak, Tergantung Anda apa mau yang dikarang. yakini atau tidak itu tidak jadi persoalan. Itu kalau Anda tidak percaya, kalau Anda mengatakan bahwa itu karangan manusia, ya monggo, tidak ada masalah. Tidak memaksakan Anda untuk ngikutin itu. Tapi Anda juga jangan memaksa bahwa Jadi orang lain Bang harus Paulinus mengikuti percaya jalan dengan kitab pikiran karangan? Anda. Iya, Bang Paulinus percaya kitab karangan. Ya saya yakin lah sesuai dengan Nggak usah ketawa. Nih, dengar ini. Iya. Saya meyakini bahwa Iya. itu benar. Bahwa hal yang Karangannya itu benar. Yang mengarang-arang itu benar. Hal itu yang disampaikan kepada saya itu saya yakin bahwa benar. Itu menurut saya benar. Tapi Karangannya benar. menurut Anda Iya, karangannya benar. itu. Dan saya tidak memaksa Anda harus meyakini itu. Saya bertanya, berarti karangannya benar. Ya kalau memang karangan itu benar ya kenapa? Masalahnya apa? Oh, berarti Bang Paulinus itu mengimani kitab yang karangannya oleh Terus si masalahnya pengarang. apa buat Nora? Terus Hah? masalah apa buat Nora? Masalahnya apa buat Nora? Kenapa Kristen ini mengimani kitab karangan? Ini tidak masalah, tidak ada masalah. Masalah apa buat Nora? Masalahnya apa buat Nora? Masalahnya berarti keimanan Bang Paulinus itu adalah keimanan buta. Mau keimanan buta atau tidak, Anda jangan memaksakan orang harus ikut Anda dengan keyakinan Anda. Saya nggak maksa Anda untuk ikuti Iya. saya sebagai Karena umat Muslim. Enggak. Anda dari tadi ngotot. Mau. Saya ngotot, mana datanya? Ya barusan tadi Anda ngotot sekali. Makanya saya marah. Loh, yang ya saya namanya ngotot lah. keyakinan, dengar nih, namanya keyakinan itu adalah hak individu masing-masing. Betul Bang, cuman masalahnya di sini kan kita Dan diskusi Anda tidak boleh pakailah data. tidak boleh menertawakan orang punya keyakinan. Saya tidak akan ketawakan orang keyakinan. Mau dia percaya, itu menurut Anda itu salah. No problem. Kak Caca, Anda hanya berhak untuk mendengarkan apa kata orang yang menyampaikan itu sesuai dengan pertanyaan Anda. Tapi kalau Anda harus begini, harus begitu, berarti Anda tahu. Anda tahu dan benar, itu benar. Nah, kenapa Anda mesti berkeyakinan lain? Nggak ikut aja itu, sesuai dengan pengetahuan Anda. Berarti Anda nggak ada pengetahuan tentang kitab Anda? Keliru itu. Jadi Anda nggak ada pengetahuan tentang kitab Anda? Dengar nih, kalau misalnya saya berkeyakinan Kristen, saya harus mengimani apa yang diajarkan oleh kitab sucinya. Nah, sekarang kitab suci Anda itu kontradiksi. Tidak bisa Anda tidak bisa. Anda tidak punya hak untuk mengatakan hal itu. Tapi saya kan membaca. Anda tidak punya hak untuk mengatakan seperti itu. Loh, sekarang begini, di dalam Matius. Dengar dulu. Kok saja mau didengarkan? Diam. Saya punya kuasa membisukan Anda. Yesus tidak punya kuasa.
Ya. Dengarkan saya baik-baik. Di dalam Matius, satu poin yang saya katakan kenapa kontradiksi. Di dalam Yohanes, Yesus bertanya 2 kali kepada prajurit. Tetapi di dalam Matius, tidak ada pertanyaan Yesus kepada prajurit. Yang kedua, di dalam Matius tidak diberitahukan siapa nama yang memotong telinga seorang hamba imam besar. Tetapi di dalam Yohanes, diberitahukan namanya adalah Petrus. Pak Paulinus tadi mengatakan bahwa Yohanes tidak sejaman dengan Yesus. Nah, kalau tidak sejaman dengan Yesus, pertanyaan saya tadi lagi, dari mana Yohanes tahu tentang cerita mulai Yesus dilahirkan sampai pada waktu Yesus dibangkitkan? Berarti kan Pak Paulinus mengatakan itu adalah karangan, karena si Yohanes dikatakan pengarang. Saya bertanya lagi, siapa satu saja murid Yesus yang menyaksikan Yesus disalibkan di depan kayu Yesus? Yohanes. Apakah Yohanes yang ditulis di dalam Injil Yohanes? Tidak. Beda. Nah, ini Anda menunjukkan bahwa kitab Anda ini dalam keraguan-raguan. Dia bingung. Bingung kan Pak Paulinus cara menyalakan mute-nya? Nah, bingung dia. Nah, ngomong aja Pak Paulinus, saya dengarkan. Karena di dalam kitab kalian aja Tuhan berfirman dalam hati aja bisa dituliskan. Saya dengarkan dulu. Apa Pak Paulinus bilang? Enggak Pak Paulinus, saya tahu memang Yohanes ini mengarang. Ah, terus gimana? Iya, saya tahu Pak Paulinus itu mengimani sesuatu yang tidak jelas. Saya tidak ngurus. Ih, Pak Paulinus ini marah-marah aja loh. Udah tenangkan Roh Kudusnya. Pak Paulinus terangkan Roh Kudusnya. Nah, saya sudah ngundang tuh. Coba kita dengar dulu. Dia bisa nggak buka mute? Saya sudah undang tuh. Jangan gigi palsunya ketelan tuh. Saya sudah undang loh. Dia tidak tahu bukan nih. Saya sudah undang. Hah? Astagfirullah Pak Paulinus, saya tidak mengatakan Anda harus masuk Islam. Saya cuma mengatakan keimanan Anda itu keimanan yang sia-sia. Hah? Ih, Pak Paulinus kok marah-marah sama saya? Janganlah kayak gitu Pak Paulinus. Nanti hilang gantengnya. Tuh tengok wajahnya tuh. Pak Paulinus karena tidak tahu, tidak bisa saya turunkan dulu. Aduh, ampun aku. Mana tadi tuh yang perempuan itu? Dia tadi minta naik, cuman nggak bisa dijambak. Saya Mbak. Itu itu norak saya. Emang kok perempuan? Bukan, tadi saya diturunkan, dinaikkan kembali saya lihat. Anda diturunkan sama siapa? Tadi waktu saya ngomong sedikit sama itu langsung diturunin. Jaringan mungkin. Dah, Iya. silakan. Coba tunggu salam sebentar. kenal itu ya. Salam kenal itu Ya. baru pertama kita ketemu gini. Saya sangat menghargai dan juga saya senang itu lebih banyak mengetahui Bible ya dibanding saya. Saya ingin belajar. Saya kan Memang mantan dari setelah situ, tadi- ya tahu lah Bang. Ya, makanya Cuman justru itu ini. karena Mbaknya kan mantan dari situ. Jadi kan sebentar dulu. Jangan manggil saya ya. Mbak, manggil Ito. Cumananya? Itu Jadi, sebentar. kenapa? Ini kan sebentar dulu. Itu kan Batak juga, ya udah manggil itu aja nggak apa-apa. Sebentar dulu Ito. Ini Bang Yap ini di apa? Tolong dulu Bang Pak Ustadz apa diganti dulu narasumbernya lagi. Saya standby boleh ya? Oke, siap.